Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidar Rahman dengan NIM C050424003 dari kelas SIKC 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait proyek yang saya kerjakan, yaitu saya dapat proyek buku tamu digital. Dan bisa dilihat di sini adalah tampilan dashboard dari panel admin. Di sini ditampilkan kunjungan terakhir, total kunjungan per unit, ada unit keuangan, pelayanan umum, teknologi informasi, total kunjungan hari ini yang sedang aktif dan juga yang sudah selesai hari ini. Dan di sini juga ada daftar-daftar tamu kita yang diambil dari database kita. Dan di sini saya akan jelaskan mengenai database-nya. Di sini bisa dilihat ada beberapa entitas atau tabel yang saya buat, yaitu ada tabel keperluan, tabel kunjungan, kunjungan arsip, log aktivitas, memiliki, menemui, pegawai, tamu, dan juga unit. Oke. Di sini bisa kita insert atau uji coba memasukkan data baru, data tamu, data keperluan, dan juga pegawai yang ingin ditemui. Di sini kita bisa memilih tamu yang sudah pernah berkunjung, atau kita bisa tambah tamu baru. Misalkan di sini saya tambah tamu baru. Ribet. Nah, data tamunya ini akan ditambahkan atau diinsert ke tabel tamu. Di sini tabel tamu ada field ID tamu, nama tamu, instansi, nomor HP, email, dan juga KTP. Semua yang kita masukkan di sini ada nama lengkap, nomor HP, nomor KTP, instansi, dan juga alamat email. Nah, untuk waktu kunjungan ini, rincian keperluan dan pegawai yang ditemui ini akan masuk ke yang pertama, ada tabel kunjungan. Kedua, menemui. Ketiga, ada tabel memiliki. Nah, kita coba langsung. Di sini rincian keperluannya ada administrasi, pegawai yang ditemui juga. Misalkan kita pilih Ahmad Fauzi, dan pada waktu kunjungan kita bisa pilih misalkan tanggal 30. Nah, untuk jam masuknya ini sama catatan bisa kita kosongkan. Nah, untuk jam masuk, kalau kita kosongkan nanti ada trigger yang namanya trigger auto jam masuk. Nah, jika jam masuknya ini 0 atau tidak kita masukkan di dalam webnya ini, maka dia akan set jam masuknya sama dengan current time atau waktu sekarang. Nah, di sini waktu sekarang adalah jam 8. Oke, saya masukkan dulu. Nah, bisa dilihat di sini jam masuknya yaitu jam 20.00 atau sama dengan jam 8. Bisa kita cek di sini di tabel tamu, maka akan bertambah data yang kita input tadi. Dan di tabel kunjungan juga kita dapat ID V023. Di sini juga ada data dengan ID V023. Di sini mencakup ID tamu, tanggal kunjungan, jam masuk, jam keluar, status kunjungan, dan juga catatan. Nah, di sini di tabel memiliki, di sini setiap ID kunjungannya ini tadi V023 ini memiliki keperluan apa? Di sini memiliki keperluan administrasi. Maka di sini dicatat ID keperluannya yaitu ID administrasi dan juga ID kunjungannya yaitu V023. Kita cek K01 ini keperluannya yaitu administrasi. Dan juga di sini sesuai. Dan juga di sini ada tabel menemui. Nah, setiap ID kunjungannya, ID kunjungan V023 ini memiliki nick yang ingin ditemui. Misalkan tadi nick Ahmad Fauji.
Nah, di sini ada Nick Ahmad Fauji, bisa kita cek. Di sini terdaftar nama pegawainya yaitu Ahmad Fauji. Dan di sini tadi ada jam keluar dan juga status kunjungan. Jam keluarnya tadi tidak kita masukkan pada kunjungan baru, karena nanti itu akan dimasukkan saat kita mengedit kembali kunjungan tersebut. Nah, di sini kan ada jam keluar, baru ada jam keluar. Nah, di sini juga ada status kunjungan sama dengan aktif. Kenapa langsung aktif? Padahal kita tadi tidak ada memasukkan inputan status kunjungan. Bisa kita lihat di sini tidak ada field untuk memasukkan input status kunjungan. Nah, kenapa bisa aktif? Karena di sini ada trigger default status. Lihat nih, jika status kunjungannya itu sama dengan 0 atau tidak kita masukkan karena tidak ada fiturnya juga, maka di sini dia set status kunjungannya sama dengan aktif, yaitu di sini otomatis. Dan juga di sini waktu kita edit ada field jam keluar dengan status kunjungan. Nah, di sini baru ada, bisa kita edit status kunjungannya, misalnya aktif atau selesai, dan juga jam keluarnya. Jam keluarnya di sini bisa kita masukkan manual atau bisa kita kosongkan saja dengan syarat status kunjungannya sama dengan selesai. Kenapa bisa kita kosongkan? Karena di sini ada trigger auto jam keluar. Nah, sini dengan kondisi jika status kunjungan sama dengan selesai dan juga jam keluarnya ini sama dengan 0. Jam keluarnya ini tidak kita set gitu, cuman status kunjungannya sama dengan selesai, maka dia ambil nilai current time atau waktu sekarang yang disimpan di jam keluar. Oke, misalkan di sini kita kosongkan saja, dan di sini waktu menunjukkan 8:04. Kita update datanya, maka di sini jam keluarnya akan disetting dengan waktu sekarang 20.04 atau 8.04 seperti itu. Dan juga di sini ada kunjungan arsip. Kunjungan arsip di sini tidak ada datanya karena di sini akan ditambahkan oleh sebuah event. Jadi eventnya di sini akan memasukkan ID kunjungan, ID tamu, tanggal kunjungan, jam masuk, jam keluar, status kunjungan, catatan ya dari tabel kunjungan, yang dimana status kunjungannya itu dengan kondisi selesai. Lalu yang dilakukannya di sini menghapus semua data di tabel kunjungan dengan status kunjungannya yaitu selesai. Kenapa dihapus? Karena untuk mengosongkan tabel kunjungannya lagi, untuk supaya fresh gitu namanya tabel kunjungannya, seperti itu. Dan di sini juga di webnya bisa kita hapus kunjungannya tadi. Misal kita tadi ada ID V023, saya tabel kunjungannya V023. Di sini kita hapus record, kita klik OK. Di sini ada notifikasi berhasil, kunjungan berhasil dihapus. Bisa kita cek tabel kunjungan, maka V023 ID kunjungannya tadi sudah terhapus. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan atau jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.